Tadi saya diarahkan untuk ke ruang konseling. Oh ya baik, ini ada tadi dikonfirmasi. Apakah benar atas nama Bapak Mahfud? Ya benar, itu kakek saya. Oh iya, alamatnya di mana ya Mbak? Di Banjarmasin. Ini tadi sudah dianalisis, sudah kami analisis. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Siti Mardiana, saya apoteker yang bertugas hari ini untuk mengkonseling Mbak. Kalau boleh tahu keluhannya apa aja ya Mbak? Keluhannya itu tangan sama kaki tuh kesusahan bergerak, susah berbicara sejak pagi, sama nyeri di kepala. Oke baik. Di sini saya akan meminta waktu Mbak sekitar 5-10 menit untuk melakukan konseling. Gunanya untuk agar kiranya Mbak paham dari apa yang saya jelaskan nanti dan bisa melakukan pengobatan secara teratur. Nah, di sini yang seperti saya lihat terdapat riwayat hipertensi dan diabetes Mbak ya. Kalau boleh tahu biasanya rutin nggak minumnya? Tidak rutin. Oh iya, soalnya di sini untuk hipertensi sama diabetesnya itu tidak terkontrol, mungkin karena ketidakrutinan tadi. Oke, di sini saya akan merekomendasikan beberapa obat untuk kakek Mbaknya konsumsi, dan nanti dimohon Mbaknya untuk mengajarkan kembali apa yang saya sampaikan nanti. Baik, di sini kakek Mbak itu mengalami stroke iskemik. Nah, jadi stroke iskemik itu adalah kondisi di mana terjadi penyumbatan gitu. Nah, di bagian darahnya sehingga tidak bisa mengalir secara sempurna atau secara menyeluruh ke bagian otak. Nah, apabila tidak dilakukan pengobatan yang terkontrol, maka akan susah untuk aktivitas sehari-hari. Apalagi kalau sampai nanti mengalami kerusakan di otak. Maka dari itu perlu mengonsumsi obat-obatan yang saya rekomendasikan nanti. Harapannya supaya stroke iskemik yang dialami tidak berulang kembali. Nah, ini pertama untuk ini obat Aspilet, di mana untuk mencegah terjadinya penggumpalan antara sel darah kecil yang nantinya bisa menyebabkan penyumbatan. Jadi bisa diminum ini. Nanti ini 80 mg, dosisnya diminum sekali sehari aja. Boleh pagi, siang atau malam, dan Mbaknya nanti diminumkan ke kakinya kapan. Jadi besoknya nanti diminumkan di jam yang sama lagi. Oke, ini selanjutnya ada untuk obat clopidogrelnya. Nah, kalau clopidogrel ini untuk mencegah stroke-nya kembali berulang lagi dan juga mencegah pembekuan darah yang bisa mengakibatkan penyumbatan. Ini Mbak ya, clopidogrelnya itu diminum 75 mg sekali sehari aja, sama seperti obat Aspiletnya tadi. Ini ada obat amlodipin. Tadi seperti yang dilihat di riwayat tadi kan ada hipertensi. Nah, di sini saya tetap merekomendasikan untuk melanjutkan obat hipertensi. Jadi diminum sekali sehari, ini pas pagi aja. Ya, pas pagi aja sesudah makan obatnya. Ini 10 mg obatnya. Tadi dilihat dari faktor keluhan dan juga penyebabnya. Itu kan penyebabnya tuh salah satunya adalah usia, hipertensi, kemudian juga nyeri kepala, sampai kekakuan dan kelemahan bagian-bagian seperti kaki, tangan. Nah, itu faktor dari penyebab stroke iskemik. Makanya saya tetap merekomendasikan melanjutkan obat amlodipinnya. Kemudian ini ada obat simvastatin. Obat simvastatinnya ini selain untuk menurunkan kadar LDL atau lemak jahat di dalam tubuh, dia juga bisa mengurangi penggumpalan plek-plek di dinding arteri akibat yang LDL tadi. Jadi dia juga bisa mengurangi risiko stroke iskemiknya. Nah, selain dari obat-obatannya tadi, saya juga merekomendasikan suplemen atau vitaminnya. Ini untuk memperbaiki saraf di otaknya. Nah, jadi supaya tidak mengalami kerusakan pada otaknya Mbak ya. Nah, jadi dari jenis obat ini nanti untuk penyimpanannya cukup disimpan di ruang suhu normal aja, di suhu ruang aja. Kalau misalnya Mbaknya di rumah ada kotak
obat boleh disimpan di sana, yang penting terhindar dari cahaya matahari Mbak ya. Nah, kalau untuk efek sampingnya, kalau misalnya kakeknya ngerasa ada mual muntah, itu nggak apa-apa, mungkin itu efek dari minum obatnya tadi. Nah, tapi kalau ada efek yang serius, boleh dikonsultasikan ke dokter lagi. Oke, selain didukung oleh pengobatan, ada beberapa terapi non farmakologi. Jadi misalnya gaya hidup yang lebih sehat, jangan merokok, kemudian istirahat yang teratur, dan juga makanan-makanan yang bergizi. Misal banyak karbohidrat seperti nasi merah, ubi, kentang, nah itu. Kemudian banyak protein-protein seperti ikan-ikanan, telur, dan juga kacang-kacangan. Nah, selain itu juga banyak makan buah, makan sayur yang warna hijau seperti bayam dan kangkung. Kalau untuk buah-buahannya, buah-buahan yang oranye seperti jeruk, pepaya, alpukat, dan pisang. Oke. Untuk monitoringnya, nanti mungkin kakeknya bisa dilakukan rutin pemeriksaan fisioterapi. Nah, itu untuk mengatur keseimbangan dan juga mengatur kekuatan agar tidak melemah bagian tadi tangan atau sama kakinya ya. Nah, itu bisa dilakukan itu. Nah, baik, dari yang saya jelaskan tadi, apakah masih ada yang kurang dipahami atau mau bertanya? Udah jelas. Ya, baik. Ini obatnya saya harap nanti bisa diajarkan ke kakeknya untuk mengonsumsi obat-obatannya ini. Harapannya semoga stroke iskemiknya tadi tidak berulang kembali dan semoga bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Nah, ini obatnya, silahkan nanti Mbak tebus di kasir. Semoga sehat selalu dan cepat beraktivitas. Selamat siang, terima kasih.